Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pastor Pancal, kawan-kawan. Bagaimana bisa kekayaan mendadak tiba-tiba menghancurkan hidup Anda, Bab? Apakah Anda siap untuk itu? Bayangkan saja, kawan ya, Anda bangun pagi, ngecek saldo di rekening, dan tiba-tiba ada tambahan 100 miliar di sana. Jantung berdegup kencang, tangan gemetar. Tapi tunggu dulu, kawan. Apakah ini benar-benar awal dari kehidupan yang penuh kemewahan? Ataukah ini justru malah awal dari sebuah kehancuran secara total? Kawan-kawan, kekayaan bisa datang seperti kilat. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Ini masalahnya. Untuk menjadi kaya mendadak. Dua kata yang mungkin menjadi impian bagi sebagian besar orang. Kaya mendadak. Namun kawan-kawan, di balik gemerlapnya mobil mewah, rumah megah, saldo rekening yang tertulis fantastis, dan perjalanan keliling dunia yang ke tempat-tempat eksotis, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan, kawan-kawan. Banyak yang berpikir bahwa kekayaan adalah solusi dari segala masalah. Faktanya, kekayaan yang datang tiba-tiba, kawan-kawan, justru bisa menjadi bencana yang menghancurkan segalanya. Kita akan beberapa, kawan-kawan, beberapa kisah nyata menguak psikologi manusia ketika dibanjiri uang dalam sekejap, serta bagaimana kekayaan bisa menjebak kita dalam jurang kehancuran. Kawan-kawan, psikologi kekayaan mendadak adalah fenomena yang telah lama menarik perhatian para ahli keuangan dan psikolog. Ketika ada orang yang katakanlah sebelumnya hidup sederhana, kemudian ia tiba-tiba menerima uang dalam jumlah besar, otak manusia bereaksi, kawan, seperti menerima dosis besar narkotik. Dopamin melonjak, menciptakan euforia sesaat. Namun di balik itu semua, kawan-kawan, tekanan mental mengintai, rasa takut kehilangan kekayaan, konflik dengan keluarga, dan kesalahan pengelolaan keuangan mulai muncul. Kawan-kawan, teknologi kini semakin mempercepat akses kita terhadap kekayaan, membuat segalanya tampak instan. Tapi apakah mental kita siap menerima itu semua? Ada banyak contoh nyata, kawan-kawan, yang terjadi dalam kehidupan ini tentang bagaimana orang kaya mendadak dan tiba-tiba kekayaan tersebut menghancurkan orang tersebut. Yang pertama, kawan-kawan, ada kisah seorang Michael Carroll, dari tukang sampah ke miliarder. Michael Carroll, seorang pria biasa di Inggris sana. Ia memenangkan lotre senilai 9,7 juta pound sterling. Dalam sekejap, kawan, kehidupannya berubah. Mobil mewah berjajar di garasi rumahnya, pesta liar setiap malam, narkoba, minuman keras, tentu ada wanita di situ. Semua tersedia, kan? Carroll menikmati gaya hidup ala selebriti. Tapi seperti cerita klasik tentang kekayaan instan ini, kawan, uang itu habis dalam waktu kurang dari 10 tahun. Carroll kembali bekerja sebagai tukang sampah di pabrik. Apa yang salah? Gaya hidup konsumtif tanpa perencanaan keuangan. Carroll mengira kekayaannya akan abadi, kawan. Tapi uang yang keluar lebih cepat daripada yang masuk. Kedua, ada Billy Bob Carroll Jr. Kekayaan yang membawa maut seorang pria sederhana di Texas, kawan, memenangkan jackpot senilai 31 juta dolar. Carroll berpikir hidupnya akan sempurna. Ia membeli rumah besar, mobil mewah, dan membantu banyak orang. Awalnya semua tanpa indah, namun keluarga mulai meminta lebih. Teman-teman lama muncul, semua ingin bagian. Carroll mulai merasa terkepung. Uang yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjeratnya dalam tekanan. 2 tahun setelah ia memenangkan lotre tersebut, kawan, Carroll ditemukan tewas bunuh diri. Ya, bunuh diri. Kekayaan yang seharusnya menjadi anugerah berbalik menjadi sebuah kutukan. Orang ketiga ada Evelyn Adams. 2 kali menang, 2 kali kehilangan. Wanita ini memenangkan lotre 2 kali dengan total hadiah lebih dari 5 juta dolar. Ia merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Akan tetapi keberuntungan tersebut berubah menjadi malapetaka, rencana besar. Adams kecanduan judi
Ia merasa uangnya tidak akan habis. Kasino menjadi rumah keduanya kawan. Uang miliaran rupiah habis dalam sekejap. Kini ia hidup di rumah trailer sederhana. Jauh dari kehidupan yang gemerlap, yang wow, yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kekayaan bisa hilang lebih cepat daripada kedatangannya. Orang dapat kawan-kawan, ada Jeffrey Delbert. Kaya tapi tak tenang. Dempe memenangkan lotre senilai 20 juta dolar. Ia membeli rumah mewah, mobil sport, dan memberikan hadiah mahal kepada para kerabatnya. Tapi kekayaan itu juga menarik keserakahan orang-orang terdekatnya. Dampier diculik dan dibunuh oleh iparnya sendiri. Kekayaan ternyata bisa mengundang bahaya dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang pikir panse. Lantas mengapa kekayaan dadakan ini seringkali berakhir dengan kisah tragis? Ada beberapa alasan kuat kawan. Yang pertama, mentalitas instan. Ya, mental instan. Kekayaan yang diperoleh tanpa kerja keras seringkali membuat seseorang kehilangan rasa tanggung jawab. Mereka menganggap uang tidak akan habis. Padahal realitanya gaya hidup mewah menghabiskan lebih banyak daripada yang dibayangkan. Yang kedua, tekanan sosial. Keluarga, teman, bahkan orang-orang asing mulai melihat kita sebagai mesin uang. Minta tolong, pinjak, hingga ancaman. Seringkali muncul kawan-kawan saat kita menjadi orang kaya. Ini memicu stres luar biasa. Kemudian alasan ketiga adalah kurangnya literasi tentang keuangan, finance. Kekayaan besar tanpa pengetahuan keuangan ibarat membeli mobil sport kita berikan kepada anak kecil. Kebebasan finansial ini membutuhkan pengelolaan yang smart, yang cerdas kawan. Bukan sekedar berbelanja barang mewah. Alasan yang keempat adalah kesehatan mental. Kaya mendadak, ini bisa memacu meningkatnya kecemasan. Takut kehilangan, takut ditipu, rasa kesepian. Ini mulai menghantui pikiran kita. Banyak yang akhirnya mencari pelarian pada narkoba, pelarian pada alkohol, bahkan pada judi. Menurut Robert Kiyosaki kawan-kawan, penulis buku Rich Dad Poor Dad, bahwa kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak uang yang kita miliki, akan tetapi seberapa baik kita mengelolanya. Sementara itu, ada psikolog terkenal, Dr. Elizabeth Lombardo, menegaskan bahwa kekayaan mendadak dapat memicu tekanan mental yang sama beratnya dengan kehilangan orang yang kita cintai. Banyak orang mengira uang membawa kebahagiaan. Ini betul, tidak sepenuhnya salah. Tapi tanpa kesiapan mental kawan-kawan, itu bisa menjadi sebuah kutukan, bencana besar. Kekayaan menjadi begini, bisa menjadi berkah. Bisa juga menjadi musibah jika kita tidak siap. Uang bisa membeli mobil mewah. Uang bisa membeli rumah mewah, rumah megah, teknologi canggih. Namun tidak bisa membeli rasa tenang. Tidak bisa membeli hubungan yang sehat. Apa yang benar-benar kita butuhkan sebenarnya kawan-kawan adalah sebuah literasi keuangan, adalah sebuah kestabilan mental, adalah sebuah kemampuan untuk mengelola tekanan sosial. 3 ini kawan-kawan. Nah, bagaimana menurut Anda kawan-kawan? Apakah Anda siap menerima kekayaan mendadak ini? Atau justru Anda merasa takut akan menghancurkan hidup Anda? Bagikan pendapat Anda kawan-kawan di kolom komentar. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain seputar keuangan, seputar investasi, seputar teknologi, dan bagaimana mengelola kekayaan agar hidup kita tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya makna. Silakan subscribe, nyalakan loncengnya kawan-kawan, dan jadilah bagian dari komunitas-komunitas sekitar Anda yang cerdas tentang finansial masa kini. Kawan-kawan, menjadi seorang yang kaya mendadak, yang awalnya dari hidup sederhana, hidup pas-pasan, bahkan hidup terlilit utang, karena apapun caranya, entah menang lotre, entah menang judi, entah memang uang halal karena bekerja, dan tiba-tiba mendapatkan untung besar 1.000 atau 2.000%. Ini sebenarnya adalah pedang bermata dua kawan-kawan. Bisa melukai diri sendiri, bisa juga untuk membunuh orang. Kenapa? Pada saat kita menjadi seorang yang kaya, yang berkelimpahan, orang-orang yang tadinya menjauh pada kita mulai mendekat. Teman-teman yang menjauh saat kita miskin mulai mendekat. Saudara-saudara yang menjauh saat kita miskin mulai mendekat. Bahkan orang-orang yang tidak kenal pun bahkan mendekat. Motifnya berbeda. Ada yang pinjam uang, modusnya berbeda.
ada yang minta tolong, ada yang menawarkan kerjasama bisnis, ada yang menawarkan kerjasama investasi, dan lain sebagainya. Intinya satu, mau mengambil uang Anda. Dari sini kita bisa ambil pelajaran kawan-kawan, bahwa menjadi apapun kita, apapun yang kita punya, berapapun uang yang kita punya, menjadi orang kaya, orang miskin, orang sederhana, orang yang berlimpahan, tidak ada salahnya itu kita hidup tetap biasa-biasa saja. Karena kawan-kawan, saat kita menjadi seorang yang kaya mendadak, akan ada orang-orang yang insecure, terutama orang-orang yang iri dengan Anda, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu tetangga Anda. Mereka akan merasa insecure. Padahal kalau mereka sadar bahwa rezeki dari Allah, mereka tidak akan merasa demikian. Jadi mereka melakukan hal-hal yang bagaimana caranya Anda kembali jatuh, bagaimana caranya Anda kembali bangkrut, bagaimana caranya Anda kembali miskin, atau bagaimana caranya agar Anda tidak menyalip posisi sosialnya di masyarakat. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan. Tetaplah hidup sederhana, berapapun uang yang Anda punya. Banyak orang yang bisa kita ambil pelajaran dari Hartono bersaudara. Kayak hidupnya biasa saja. Dari Datuk Sri Tahir, kayak hidupnya biasa saja. Walaupun ada beberapa miliarder, triliuner yang hidupnya mewah kawan-kawan. Tetapi itu tidak bisa kita jadikan pelajaran. Karena sejatinya uang harus ada kekuasaan. Kekuasaan juga harus didukung oleh Allah. Uang tanpa kekuasaan hanya akan menjadi bulan-bulanan dari orang sekitar. Kekuasaan tanpa uang, kita akan ditinggalkan. Jadi posisikan diri kita sebaik mungkin. Kalau kita tidak siap dengan kaya mendadak, sebaiknya kita persiapkan mental dulu untuk menerima resiko-resiko tadi yang telah kita jabarkan. Yang kedua, kalaupun kita siap untuk menjadi orang yang mendadak, maka kita harus siap-siap memiliki kekuasaan yang menopang dari kekayaan mendadak tadi. Jadi intinya kita harus mempersiapkan mental apapun kondisinya. Kita harus siap miskin, kita harus siap kaya. Dan yang paling penting adalah kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kekayaan bisa diambil kapan saja. Rezeki adalah Allah yang mengatur. Semua orang dikasih rezeki, banyak ataupun sedikit. Tetapi kawan-kawan, kita tanamkan mindset ini. Mindset apa? Bahwa rezeki tidak hanya berupa uang. Ketenangan, keluarga yang sakinah, yang rukun, yang baik-baik saja, badan yang sehat, anak-anak yang sehat, anak-anak yang penurut, jauh dari hal-hal yang buruk, dari narkoba, dari mencuri, dari judi, dari minum-minuman keras, jauh dari prostitusi, istri yang soleha atau suami yang soleh. Ini juga bagian dari rezeki kawan-kawan. Jadi ingatlah, kita mesti hati-hati dalam mengartikan apa itu rezeki. Uang termasuk salah satunya, bukan satu-satunya. Terima kasih telah menyimak kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.